Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang meringkas tentang beberapa paper yang diantaranya itu paper kebijaksanaan di era digital, kerangka kerja konseptual dan praktis untuk memahami dan menunjukkan kebijaksanaan dunia maya. Nama saya Muhammad Rizky dengan NPM 207064516158. Saya akan melakukan presentasi ini untuk memenuhi salah satu tugas UAS etika profesi. Di sini ada beberapa slide, itu ada abstraknya, pendahuluan, terus isi topik masalahnya apa, sama pembahasannya, terus sama kesimpulannya. Nah, saya akan membacakan dengan yang inti-intinya saja, tidak semuanya. Oke, lanjut kita langsung saja ke abstrak. Abstraknya itu dari ini paper ini adalah internet tidak hanya menghadirkan peluang tetapi juga resiko yang beragam. Untuk beberapa nama dari penyalahgunaan online dan informasi yang salah hingga polarisasi debat publik. Mengingat sifat masyarakat kita yang semakin digital, resiko ini membuat penting bagi pengguna untuk belajar bagaimana menggunakan teknologi digital dengan bijak, dengan bagian dan pendekatan yang lebih holistik untuk mempromosikan kemajuan manusia. Namun sejauh perburuknya oleh kemampuan dan ekonomi politik internet, artikel ini berpendapat bahwa diperlukan pemahaman baru tentang kearifan yang erat dengan era digital. Jadi ini sebagai hasil ini mengusulkan kerangka kerja untuk mengoptimalisasikan apa yang kami sebut kearifan dunia maya dan bagaimana hal ini dapat ditanamkan oleh pendidikan formal dengan cara yang didasarkan pada etika kebijakan neo-Aristotelian dan yang dibangun di atas 3 model kebijaksanaan termuka yang ada. Lanjut. Terus pendahuluannya kita hidup dalam masyarakat yang sangat jenuh dengan teknologi digital. Sejak munculnya internet, ada kekhawatiran yang berkembang tentang sejauh mana ia menghadirkan tidak hanya peluang baik dan berkembang baik secara individu maupun kolektif. Di satu sisi, internet memfasilitasi pembelajaran sosial berpartisipasi masyarakat. Ini memberikan peluang untuk meningkatkan ekonomi, untuk berhubungan dengan komunitas yang berbeda, untuk berbagi kehidupan publik. Terus ketegangan antara resiko dan peluang online menimbulkan pertanyaan etis tentang bagaimana menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab. Dengan penggunaan diharuskan terlibat dalam proses pengambilan keputusan moral secara online dan mengamati undang-undang hak cipta hingga menavigasi bentuk ketidaksopanan di platform media sosial. Terus isi topik masalahnya itu ada kebijakan di era digital, terus kebijakan dunia maya atau kerangka kerja konseptual dan praktis, keterjangkauan internet, sama lingkungan digitalnya. Nah, kita bahas satu-satu tapi dengan hal singkat aja. Kebijakan di era digital, selain menyediakan peluang, misal untuk belajar, sosialisasi, dan partisipasi dalam masyarakat, internet mengalihkan resiko yang melemahkan perkembangan manusia, termasuk misalnya penyalahgunaan online, ketidaksopanan misinformasi dan polarisasi dan praktik penggunaan tugas menavigasi resiko dan peluang online mengharuskan penggunaan untuk belajar bagaimana menggunakan internet dengan bijak dan bertanggung jawab, yang membuat pentingnya untuk menemukan kebijaksanaan saat sifat karakter yang diperlukan untuk mengembangkan secara online. Terus yang kedua itu kebijaksanaan dalam dunia maya. Seperti yang ditemukan di atas, internet tidak hanya menghadirkan peluang tetapi juga resiko yang melemahkan perkembangan manusia dan diperburuk oleh keterjangkauan dan ekonomi politik internet. Pada bagian ini kami mendefinisikan konsep cyber wisdom dan memberikan alasan mengapa pendidikan cyber wisdom penting untuk memupuk kemampuan penggunaan untuk menavigasi risiko dan peluang online dan yang dengan bijak. Kemudian dengan maksud untuk tidak hanya mendefinisikan tetapi juga mengkonseptualisasikan kearifan dunia maya dan bagaimana hal ini dapat diajarkan dalam praktik di kelas sebagai konstitusi multikomponen. Kami mengulas 3 model kebijaksanaan yang menonjol dalam sastranya.
Terus keterjangkauan internet. Gagasan tentang keterjangkauan yang didefinisikan oleh Gibson pada tahun 1979 sebagai apa yang ditawarkan lingkungan kepada individu sering digunakan dalam studi media untuk merujuk pada apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh fitur teknis teknologi digital oleh pengguna. Seperti yang disarankan oleh Suler 2004, internet dirancang sedemikian rupa sehingga berkontribusi terhadap peluang dan risiko online sebagai tercermin dalam implikasi terhadap konektivitas, kedekatan, dan anonimitas. Bisa dibilang salah satu keuntungan terbesar menggunakan internet adalah kemungkinan pengguna untuk terhubung satu sama lain secara bersama dan terlepas dari lokasi mereka. Terus lingkungan digital. Selain keterjangkauan, internet berkontribusi terhadap risiko online karena ekonomi politiknya, yaitu karena cara perusahaan internet beroperasi dan dikelola yang berlaku untuk lingkungan digital yang lebih luas dan terkait dengan masalah tata kelola internet. Lebih khususnya lagi, kurangnya peraturan internet yang berarti di negara-negara barat memperburuk resiko online yang berkisar dari bentuk penyalahgunaan online dan aktivitas ilegal hingga polarisasi debat publik dan penyebaran informasi yang salah. Masalah ini pada gilirannya membuat penting bagi pengguna untuk mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk menavigasi resiko dan peluang online melalui pengambilan keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Terus kesimpulan artikel ini mengusul kerangka kerja untuk memahami kebijaksanaan dan bagaimana hal ini dapat dikembangkan oleh pendidikan formal di era digital. Internet tidak hanya menghadirkan peluang tetapi juga risiko yang melemahkan perkembangan manusia dan menjadikan pentingnya bagi penggunaan untuk menggunakan internet secara bijaksana dan bertanggung jawab. Diperkuat oleh keterjangkauan dan ekonomi politik internet, risiko ini membangun dan memicu berbagai perspektif dan emosi yang berbeda mulai dari kebencian dan tekanan yang masing-masing mendasari pengalaman pelaku dan korban pelecehan online hingga ketakutan terhadap orang lain dan ketidakpercayaan pada institusi yang pada gilirannya menyebabkan populasi dan penyebaran informasi yang salah secara online. Setelah meninjau 3 model kebijaksanaan termukakan yang didasarkan terutama pada psikolog moral yaitu Albert Grossman dan dalam filsafat moral yaitu Daniel Ed. Artikel ini telah mengusul kerangka kerja baru untuk memahami dan promosikan cyber wisdom sebagai konstruksi 4 komponen. Setiap komponen memiliki implikasi konseptual dan praktis. Secara konseptual ini berimplikasi untuk memahami kebijaksanaan untuk cara dibangun di atas model di atas tetapi berlaku khusus untuk di era digital. Secara praktis informasikan oleh literatur dan praktik pendidikan karakter ini menunjukkan bagaimana kearifan dunia maya dapat diajarkan di kala melalui metode pengajaran yang berbeda yang sesuai dengan komponen yang berbeda. Berhutang budi pada etika kebijaksanaan Aristotelian, kerangka kerja kami menunjukkan bahwa kebijaksanaan dunia maya kualitas untuk dapat melakukan hal benar pada waktu yang tepat untuk menggunakan internet berfungsi sebagai meta kebijakan yang mengordinasikan semua kebajikan lainnya. Demikianlah presentasi saya. Maaf jika ada yang tidak jelas. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.